Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Toha Mahsun dari Pustaka Muhibbin. Alhamdulillah, kita sudah ngaji kita mabadi fikih sampai detik ini sudah sampai juz 10 juz 2 episode 10 atau 11 ya insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah video ngaji kita akan kita hatamkan di episode keempat juz 4 ya. Nanti insyaallah nanti tetap seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, di sebelumnya bab kitab mabadi fikih ada 4 juz. Insyaallah haji kita akan berlanjut hingga nanti sampai 4 juz khatam ya insyaallah. Doakan saya sehat-sehat selalu, panjang umur sehingga kita bisa menghatamkan bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada episode kali ini kita akan meneruskan ngaji kita yang sebelumnya ya, di episode sebelumnya mengenai kemarin episode sebelumnya ya, tentang apa kemarin? Tentang sunnah hayat, sunnah abad ya kemarin itu. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab ya, masih tadi bab sholat ya. Sebabnya tentang mengeraskan bacaan sholat ya, insyaallah pada materi pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelum kita ngaji seperti biasanya kita tawasul, kita hadiahkan Fatihah kepada muallif kitab ya, mabadi fikih Syekh Umar Abdul Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa jamil al muallifin, khususan al muallif li hadzal kitab yakni mabadi fikih Syekh Umar Abdul Jabbar rahimallahu wa nafa'a bihi wa bi'ulumi fid daraini wa jami'al amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: mata yajharul musalli wa mata yushirru? Mata ing dalem mangsa kapan yajharu banterake sapa musalli wong kang salat, wa mata lan ing dalem mangsa kapan yusirru kang ngalonake. Kapan waktunya seseorang itu ketika sholat mengeraskan
bacaannya atau mensir itu memelankan suaranya. Di saat kapan sih kita harus mengeraskan bacaan atau memelankan bacaan kita di waktu sholat? Jawab, ya jaru banterake fi raqatil ula ing dalem rakaat kang pertama atau kang awal, wasaniyati dan rakaat yang kedua, min sholat subhi dari sholat subuh, wal maghribi dan sholat maghrib, wal isya'i dan sholat isya, wa yusirru dan memelankan fi jamis sholat zuhri ing dalam sekabehane sholat az-zuhri sholat zuhur, wal asri dan sholat asar, wa fi rakaatin dan di dalam rakaat as-salisati kang kaping telu min sholatil maghribi dari sholat maghrib, wa fi salisati dan di dalam rakaat kang kaping telu, warabi'atu dan rakaat kang kaping papat atau 4 rakaat yang keempat min sholatil isya dari sholat isya. Jadi sholat itu kan masalah ibadah budiah ya. Sholat itu kita harus manut kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus manut tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan suatu hadis Rasulullah bersabda bahwa sholatlah kalian itu seperti seperti aku sholat, sebagaimana yang aku contohkan, gitu ya. Sebagaimana yang Rasulullah sholat. Kalau Rasulullah begini, gerakannya begini, kita sebagai umatnya wajib meniru kanjeng Nabi. Termasuk dalam hal ini mengeraskan suatu bacaan dan memelankan suatu bacaan. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan, di waktu sholat maghrib, sholat subuh, 2 rakaat sholat subuh ya, terus 2 rakaat pertama, rakaat kedua dari sholat maghrib, terus rakaat pertama dan rakaat kedua sholat isya, itu Rasulullah mencontohkan untuk selalu dikeraskan pada rakaat tersebut, maka kita harus juga mengeraskan. Dan sholat bacaannya dipelankan, yaitu ketika pada sholat zuhur, sholat asar, dan rakaat ketiga dari sholat maghrib, dan rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya ya, itu dipelankan. Terus tuntunan dari Rasulullah. Jadi yang dipelankan itu bukan berarti kita enggak baca sama sekali, tapi kita baca sebatas sebatas yang kita dengar, kuping kita dengar, pelan gitu, pelan. Tapi hanya kita saja yang dengar, orang lain enggak dengar. Itu namanya syir, yaitu memelankan. Bukan enggak baca sama sekali, tapi baca tapi dengan sangat pelan sekali, hanya kita saja yang dengar, hanya kuping kita saja yang dengar, itu ya. Nah, Nabi mencontohkan sholat yang dikeraskan itu di sholat subuh, maghrib, dan isya ya. Sholat subuh 2 rakaat, maghribnya rakaat pertama dan rakaat kedua, terus rakaat ketiga itu disirikan ya. Rakaat disirikan baik Fatihah dan bacaannya itu disirikan, itu dipelankan. Terus rakaat sholat isya, rakaat pertama dan rakaat kedua itu dikeraskan, rakaat ketiga dan keempat itu disirrikan gitu. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Sajjad, itu syarah dari Safinatun Najah, itu dijelaskan bahwa pada waktu itu kenapa sih kok Rasulullah untuk sholat siang itu kok dipelankan, malam kok untuk sholat malam itu kok
dikeraskan sejarahnya sih ya. Nah di dalam kitab Sifatus Saja Syarah kitab Sifatus Saja tadi dijelaskan bahwa nah pada waktu itu ya orang-orang kafir Quraisy sedang mencari kanjeng Nabi ya. Dan pada waktu siang hari orang-orang kafir Quraisy itu melek. Melek itu dia terjaga atau enggak tidur. Jadi jika dibaca keras pada waktu siang, jika dibaca keras maka orang kafir Quraisy kan tahu di mana kanjeng Nabi berada, posisi kanjeng Nabi berada. Maka kalau sudah tahu, maka apa misi dari orang-orang kafir Quraisy? Dia ingin membunuh kanjeng Nabi gitu. Makanya kanjeng Nabi di waktu siang itu memilih untuk sholatnya itu disirikan ya, agar dipelankan ya, agar orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengetahui bahwa Nabi posisinya di mana gitu ya. Tidak tahu. Nah, sedangkan kok subuh, maghrib dan isya kok dikeraskan ya? Itu sebabnya apa? Sebabnya pada waktu malam itu orang-orang kafir Quraisy itu pada tidur ya, makanya dikeraskan bacaannya. Itu sejarahnya menurut di dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Syafinatun Najah gitu. Nah, loh terus kenapa kok misalnya sholat Jumat, sholat gerhana, sholat Id itu kan waktunya di siang hari, kenapa kok dikeraskan bacaannya ya. Nah menurut apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama dan juga sudah saya pahami bahwa para ulama memberikan jawaban bahwa sholat Jumat, sholat gerhana matahari, sholat Id dan juga sholat istisqa atau sholat memohon turunnya hujan itu dikeraskan sebab pada saat itu banyak kaum muslimin yang berkumpul dan mereka itu butuh untuk mendengarkan bacaan pada saat itu. Terkadang sebagian dari mereka hanya bisa mendengarkan bacaan lantunan ayat Al-Qur'an pada waktu tersebut. Makanya dikeraskan pada waktu itu gitu. Dan pada waktu sholat Jumat itu pun ada salahnya sholat Jumat itu kan Rasulullah menurut para ulama itu sudah berada di Madinah ya. Di Madinah itu sudah banyak beda dengan di Mekah ya. Di Mekah itu masih banyak orang kafir Quraisy, masih banyak gangguan lah. Kayaknya kalau di Madinah kan itu sudah tenang kan, sudah damai. Makanya sholat Jumat itu mulai yang kayak sholat siang kayak Jumat itu dikeraskan. Kalau di Mekah beda lagi. Itu menurut suatu pendapat yang lain begitu. Awalnya sholat Jumat itu dulu juga dipelankan suatu di Mekah. Itu menurut pendapat yang lainnya yang saya ketahui. Terus akhirnya kok dikeraskan karena Rasulullah sudah waktu itu sudah di Madinah, di mana kondisi Madinah itu sudah stabil dan tidak mengganggu umat Islam ya, karena sudah tertata semuanya. Makanya beliau mengeraskan bacaannya dan tidak takut dan tidak khawatir atau takut ada yang mengganggu. Beda dengan di Mekah di mana kondisi itu masih banyak orang kafir yang mengganggu Rasulullah dan umat Islam gitu ya. Dan terus sholat sunnah, misalnya sholat sunnah malam, misalnya sudah mulai sholat tahajud, apakah dikeraskan atau dipelankan? Nah, kalau sholat sunnah tahajud misalnya qiyamul lail itu boleh dipelankan, juga boleh dikeraskan. Monggo, terserah. Dikeraskan juga lebih baik ya, misalnya kalau suami istri gitu ya, sudah rumah tangga, ternyata kok suaminya dulu yang bangun sholatnya, ya udah dikeraskan saja, siapa tahu yang istrinya nanti dengaran mau ikut salat bareng ya, salat tahajud, monggo nggak apa-apa, silakan itu ya. Oke, sekarang masuk ke sebab selanjutnya ya. Tentang hal-hal yang membatalkan sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Soal iku mapa mubtilatu utawa beberapa perkara kang batalake apa salat. Hal-hal yang membatalkan salat itu apa saja? Jawab. Mubtilatu hal utawa beberapa perkara kang batalake salat iku arbaatun. Ono papat hal yang membatalkan salat itu ada 4. Yang pertama, al-kalamu berbicara atau guneman, amdan kali sengaja, berbicara sengaja yang tidak ada hajat, maka dia membatalkan sholat. Di tengah-tengah sholat kok ngomong sesuatu yang nggak ada hajat atau nggak ada kepentingan atau apapun dan itu bukan bacaan sholat, maka dia batal. Tapi ketika ada suatu hajat, ya itu tidak membatalkan. Misalnya sholat berjamaah, ya imamnya keliru, misalnya ada kesalahan atau lupa, itu kalau wanita itu mengingatkannya dengan menepuk telapak tangannya, ya. Kalau laki-laki itu mengucapkan tasbih itu subhanallah. Kalau misalnya lupa, ini waktu belum rakaat kedua kok udah rakaat kedua misalnya, ya itu bisa yang laki-laki subhanallah berbicara tapi mengingatkannya ada hajat kan, itu nggak apa-apa, nggak batal. Kalau wanita menepuk ini telapak tangan gitu ya. Terus yang kedua, salasu tawi pira-pira ini mana? Oh ya, salasu tawi pira-pira bahan salasu harokatin pira-pira telu pira-pira bahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Berarti apa? Melakukan gerakan yang berturut-turut, misalnya melakukan gerakan yang berketerusan, ya, melakukan gerakan yang banyak, tiga gerakan, minimal 3 gerakan secara berturut-turut, maka dia membatalkan sholat, ya. Itu jika tanpa ada hajat sama sekali, ya, bergerak tapi dan gerakan yang banyak secara berturut-turut, minimal 3 gerakan obah, ya. Misalnya obah, ya, atau secara tidak ada hajat sama sekali, maka dia membatalkan sholat. Terus yang keempat, yang ketiga al-aqlu mangan, kullu wasurbun lan ngombe, makan dan minum. Ini sudah jelas, ya, kalau makan dan minum itu jelas membatalkan sholat. Maka kalau pengen makan dan minum itu sebelum sholat atau sesudah sholat, ya. Jangan pas sholat kita tiba-tiba makan atau minum, atau ada sisa-sisa makanan belum habis makan sholat dan belum habis makan terus kita makan tengah sholat, itu tak boleh gitu ya. Nah, kalau memilih makan dulu terus sholat harus benar-benar bersih dulu, ya, sikatan atau siwakan. Memang ada sunnahnya, sunnah sebelum sholat itu siwakan dulu. Memang mungkin tuh gunanya untuk membersihkan sisa makanan itu agar nanti ketika sholat tidak ada satupun sisa makanan yang menempel atau yang mengganggu nanti ke sahnya sholat. Itu ya. Yang keempat, tarku ruknin, itu meninggalkan rukun min arkaniha, tetap saking pura-pura rukunnya sholat, au fawatu au fawatu syaratin, atau meninggalkan salah satu dari syarat min surutiha, kan tetap saking berapa syaratnya sholat, meninggalkan rukunnya sholat atau juga meninggalkan salah satu syaratnya sholat, itu maka dia membatalkan sholat. Meninggalkan rukun itu sesuatu yang wajib, ya, tidak boleh ditinggalkan. Rukun-rukun yang sholat ada berapa namanya? Ada 14, ya. Mulai dari berdiri jika mampu, terus ruku niat, terus membaca takbiratul ihram, Fatihah, ruku ila akhiri sampai selesai. Itu tidak boleh ditinggalkan, ya. Kalau ditinggalkan maka sholatnya batal. Terus juga meninggalkan salah satu syarat syahnya sholat, itu juga batal. Sholatnya apa aja? Mulai dari suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil,
terus suci pakaiannya, suci tempatnya, suci badannya, terus menutup aurat, terus juga menghadap kiblat, dan juga itu tahu waktunya sholat ya, itu syarat-syaratnya sholat. Jadi syarat sholat tidak boleh dilanggar, juga meninggalkan salah satu syaratnya sholat, sahnya sholat itu dia membatalkan sholat, meninggalkan rukunnya sholat juga membatalkan sholat gitu ya. Rukun syaratnya harus dipenuhi. Terlebih nanti kalau dilengkapi juga dengan sunnah-sunnahnya, kayak kemarin sunnahnya itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Itu kalau untuk sempurna sholat semuanya itu dilakukan, yang rukun, syarat, sunnah itu semuanya dilakukan. Oke. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan dapat difahami ya untuk kita semua, agar nanti sholat kita bisa sempurna ya, sah ya, walaupun sempurnanya sholat itu ya kayak khusyuk juga, itu kan kita ya berusaha ya, walaupun ruku itu juga khusyuk itu juga nggak mudah, tapi kita berusaha untuk khusyuk, minimal sahnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, terus ditambah juga sunnahnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita doa sama-sama sebelum kita mengakhiri ngaji kita seperti biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma inni astaudiuka علمتني فرده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فرده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فرده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar yang saya sediakan ya. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan tombol lonceng yang ada di kanan atas agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.